poin 6 nih kan kata Purnawirawan. Ya. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Memang percaya nggak ada menteri-menteri yang sekarang di Prabowo yang bekas dari Jokowi pernah diperiksa KPK? Pernah nggak Bang? Sebutkan aja, sebutkan. Benar nggak? Jadi ya, Sebutkan aja. ada ketua umum partai yang disuruh mundur misalnya. Kan ada itu kan? Terus Nggak. ada yang diperiksa di Ini Depok, masalah korupsi. Sebutkan PK, aja siapa. ya kan? Nah, ini Sebutkan siapa. Sebutkan. nggak perlu disebutkan. Lah, Nggak perlu. Anda mengatakan itu, tapi Anda tidak tahu. Trenggono. Hah? Periksa kan? Nah kan lu minta sebutkan. Saya langsung ke Bung Andi Azwan, silakan Bung Andi. Terima kasih Bang Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tadi juga di kendaraan tentang pembicaraan masalah ini. Saya melihatnya bahwa ini bukan semacam yang tidak direncanakan. Ini ada perencanaan. Ada perencanaan, Ada perencanaan. termasuk Sesuatu Bapak-Bapak yang- Purnawirawan ini? Saya jelaskan dulu. Ada perencanaan sebetulnya. Perencanaan bagaimana ya yang bertubi-tubi kepada keluarga Pak Jokowi. Tidak boleh ada keluarga Jokowi di pemerintahan. Intinya seperti itu. Dari yang namanya ijazah palsu. Terus digoreng terus. Ya. Dan kami sebagai relawan memang harus itu dilaporkan. Karena biar clear semuanya. Ya. Setelah itu muncullah ya dari para purnawirawan. Saya sangat respect dengan para purnawirawan. Ya. Muncul itu. Poin 1 sampai poin 8. Yang saya garis bawahi adalah poin 6 dan poin 8. Kalau kita bicara poin 6 di situ ya, yang ex Jokowi, menteri-menteri yang harus diganti. Menteri-menteri yang korupsi dan terkait dengan Jokowi. Jokowi. Oke. Berarti waktu itu Pak Presiden Prabowo adalah juga menterinya Jokowi. Oke. Betul nggak? Menteri Jokowi, Menteri Pertahanan. Apakah itu termasuk? Pertanyaan saya satu. Apa motivasinya? Hah? Mau dibawa kemana? Ini kan politik kekuasaan yang dimainkan di sini. Gitu. Ada orang-orang yang genit-genit, ya, memanfaatkan, ya, 0%, ya, Presiden threshold, ingin cawe-cawe gitu loh. Nantinya, ketakutan nanti Gibran akan muncul sebagai bukan presiden lah, the rising star. Kan seperti itu. Kelihatan gitu. Ini anak-anak muda semua nih. Ini perwakilan Anda semua bukan? Wapres ini perwakilan Anda semua sebagai anak-anak muda. Apakah tidak boleh ada anak muda pemimpin di negeri kita? Di luar negeri. PM Trudeau, anak muda. Bagaimana lompatannya? Luar biasa. Kombinasi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini luar biasa. Satu dengan pemikiran lompatan-lompatan yang jauh, quantum leap-nya. Ya, membuat bagaimana anak-anak muda ini bisa berkreatif, bisa berkreasi dan mencapai tahun keemasan 2045. Itu saja sudah digoreng-goreng. Oke, sebentar. Saya mau tanya dulu ke para Purnawirawan. Ini poin 6 tadi sempat disebutkan juga. Menteri-menteri copot ya, kurang lebih gitu ya. Copot menteri-menteri yang korupsi, tapi ada dannya Dannya itu. yang terkait dengan Jokowi. Pak Jokowi. Boleh Pak Samsu. Pak Samsu sekarang usia berapa? 82. Luar biasa Pak. Sehat selalu Pak. Terus terang kami ini Purnawirawan mau apa lagi? Kami hanya sesuai dengan ketentuan dari agama Islam. Ya kami amal ma'ruf nahi mungkar. Oke, mengerjakan yang baik dan Ya. meninggalkan yang Kali ini buruk kita ya. hanya berbuat baik aja sekarang nih. Jadi karena ini para Purnawirawan itu aja. Ini kita dah uzur semuanya kan. Kita pasti mati, itu sudah jelas gitu. Seperti Anda juga. Anda mati duluan, saya belakangan nggak apa-apa. Tapi sebaliknya saya belakangan, Anda duluan. Nah, tapi saya ingin tanya Pak. Apa yang mendasari yang tadi dikatakan menjadi emosional? Karena menteri-menteri yang korupsi oke, kita setuju untuk dicopot. Tapi yang terkait dengan Pak Jokowi, dari mana dasarnya? Mungkin nanti Pak Soeharto juga bisa jawab. Silakan Pak Samsu kalau mau jawab silakan juga nggak apa-apa. Pak Soeharto boleh. Oke. Ini bukan emosionalnya. Kita bukan emosional. Apalagi yang mau diemosionalkan sih. Kita itu
amar ma'ruf nahi mungkar itu kita. Oke. Nggak ada lagi itu aja kita ini. Kita ini kan masih patriot kan. Sabta marga sumpah prajurit masih di dada kita ini masih terampang. Nggak ada lagi apa yang mau kita harapkan. Nggak ada lagi. Kita hanya harapkan bagaimana negara ini betul-betul negara yang menjadi baik lah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kita harapkan Prabowo begitu. Oke. Prabowo itu kan jauh di bawah saya. Prabowo itu 74, saya 65. Saya juga lebih senior dari Mas Harto ini. Ya. Saya tamatan 65 nih. Kakak beliau ini kan Andi Jalal Bakhtiar tuh litik saya tuh. Om Oke. saya Pak. Om ya. Saya keluarga tentara juga. Iya. Makanya saya Tapi omnya ikut nggak? Nggak udah meninggal. Oh, oke. Oke. Saya ingin tanya ke Pak Soeharto. Pak Soeharto, kalau tanya tadi emosional, ini kemudian mengaitkan dengan Pak Jokowi satu ya. Kemudian yang kedua bagian dari gerakan-gerakan tertentu. Ini kan ada kecurigaan ke sana. Bagaimana Pak Soeharto menjawab itu? Terima kasih. Kecurigaan-kecurigaan itu bukan cuma di sini muncul. Banyak. Tapi yang menyakitkan kami adalah dikatakan misalnya kami yang tidak kebagian. Itu yang menyakitkan hati saya. Saya mau tidak kebagian apa? Saya seorang marinir. Saya menjadi orang nomor 1 di marinir sudah. Saya sudah menjadi Irjen Depan. Saya anaknya seorang peltu. Bapak saya dan Koramil di Sumatera. Dari umur 3 tahun saya hidup di Sumatera. Jadi ciri daripada orang Sumatera itu satu. Apa yang dia rasakan di dalam, dia lemparkan keluar. Saya sudah terdidik ke situ. Saya sudah terdidik di bumi Muhammadiyah. Pindah ke kota manapun kalau saya belajar ngaji di surau, itu semua Muhammadiyah. Yang saya tembak di situ tidak ada rasa sandiwara, tidak. Oke. Saya harus tanyakan ini Pak, karena ini terkait dengan bagaimana kita menjelaskan kepada publik. Menteri-menteri yang korupsi, oke, kita setuju, dicopot. Tapi menteri-menteri yang terkait Pak Jokowi, apa salah mereka menurut Pak Soeharto? Begini, menteri-menteri yang terkait di Pak Jokowi, kita melihat adanya menteri-menteri baru. Ya, di sana ada menteri-menteri baru. Itu yang lihat. Jadi kita melihat bukan apa, sama dengan kita melihat Gibran. Satu hal yang tidak saya terima di sini tadi malah kepatutan. Saya tidak melihat adanya kepatutan. 100% saya setuju dengan apa yang disampaikan ada Bung Refli. Oke, yang Bung mana? Gito ini. Saya sangat setuju. Memang begitulah pikiran kami. Yang mana Pak maksudnya Pak? Semua yang dikatakan. Oke. Tambahan kami satu. Termasuk jalan-jalan untuk memakzulkan tadi. Iyalah, makanya kami buat yang ke-8 memakzulkan. Oke. Itu kecintaan kami kepada Prabowo. Iya kan? Kenapa kok Prabowo ditempelkan itu? Tempelkan Gibran, tempelkan Fufu Fafa. Saya besar di Sumatera, saya keluar keliling. Di 10 provinsi Sumatera itu ada 10 provinsi. Tidak satu pun yang mendukung itu. Mendukung apa Pak? Mendukung pasangan kedua itu. Tapi kan menang di sana Pak, waktu pemilu. Yang bilang menang siapa? KPU. KPU Pak. Nah, Datanya ada KPU semua. siapa? Kita melihat secara tuntas dari mulai dasarnya. Jangan terus ngomong udah menang sudah, enggak. Oke. Itu yang saya kurang bersetuju. Tapi itu keyakinan kan Pak, karena kan di atas kertas berbeda. Atau mungkin Bapak punya bukti yang lain. Nanti keluar itu bukti. Nanti keluar, baik. Saya sebetulnya ada yang ketinggalan, saya tidak mau. Ya, Poin 8 itu panjang sekali. oke. Oh harusnya poin 8 panjang sekali. Panjang dengan alasan hukumnya segala macam. Ini kita tampilkan nanti poin 8 ini. Iya. Oke. Karena panjangnya kami potong. Potongannya itu harusnya saya bawa ke sini. Potongannya itu semua alasan daripada hukum. Ya, karena di tempat kami juga ada orang-orang hukum Iya. seperti Pak ini. Seperti ada mantan Hakim Agung.
di tempat kami menuliskan pantas enggak orang ini dijadikan Boleh sebut namanya Pak, mantan Hakim Agung, keberatan? ya Namanya? boleh Boleh, silakan kalau Bapak berkenan. ya Siapa Pak? Dwi Pak Dwi, oke. dia ikut kami karena dia anaknya pahlawan, bapaknya ikut bersama-sama Usman Harun. Oke, Cuman bapaknya selamat itu. KKO yang di Singapura Ya, di selalu hukum kalau gantung. nempel kepada saya itu ada selalu KKO ya. Ya, Tapi bukan Nono. Nono sama Nono bagi saya bukan KKO. ya. Nggak ada di mata kami itu KKO itu. ya. Mata duitan nggak ada. Tapi intinya Pak, bahwa ada hal yang memang diyakini oleh Bapak terkait menteri-menteri Jokowi tadi. Ya. Ini bicara soal nurani, bukan soal bukti-bukti ya Pak? Ya. Oke. Jadi sebetulnya 8 poin itu kami berangkat dari rasa sayangnya kami kepada Prabowo, Oke. bukan kepada Gibran. Oke. Saya squad bersama-sama dengan Prabowo. Saya di Timur Timur 4 tahun saya bersama-sama dengan Prabowo. Ya. Saya di Aceh sebagai dan Pasrat pasukan darat. Saya juga bersama. Bapak lifting berapa? Ya. Bapak lifting angkatan berapa? Lifting berapa? Saya masuk sebelum Akabri itu timbul. Tahun 65 saya masuk. 65. Tapi Iya. seskonya bersama dengan Pak Prabowo. Risikonya bersama dengan dia. Bukan karena saya terlambat bodoh, tidak. Tapi dia kecepatan. Oke. Itu masalahnya. Ya. Jadi itu aja saya lihat. Saya mengerti dari lubuk hati yang paling dalam si namanya Silakan. Prabowo itu. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak siapa ini? Arief Poyono. Arief Puyono itu yang minta Prabowo untuk dia jadi aja. No. Saya tahu lubuk hati yang paling dalam Prabowo. Enggak. Bukan Enggak, Pak Prabowo dia yang minta minta Mas ini Gibran untuk jadi wapres, bukan? enggak. Percaya saya enggak. Izin Mas. Pak Arief hanya tahu zohirnya, tapi Pak Harto tahu batinnya. Oke. Ya. Jadi Saya sih ini sama-sama menarik. dia sebetulnya, maaf. Makanya saya pakai baju ini supaya mengingatkan dia. Dia pernah di Gerindra. Dia pernah di Gerindra. Ini baju. Masih Pak. Katanya Golkar. Masih. Enggak, saya nggak tahu dia di mana aja dia itu ada. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih baik. Terima kasih. Silakan Ya Mas Andi. izin Mas Iman, saya sangat respect dengan beliau-beliau ini. Ya luar biasa semangat patriotismenya pun juga. Cuma saya akan meluruskan di sini bahwa negara kita ini kan demokrasinya secara konstitusi gitu loh. Ya. Kita tidak seenak-enaknya aja kayak mengatakan itu, harus ada bukti. Kalau bicara Bang Refli Harun di semuanya ya pasti akan berlawanan lah dengan kita. Itu udah biasa kayak gitu. Tapi yang kita perlu penjelasan di sini adalah apa sih motivasinya gitu. Ya. Apa dasar hukumnya untuk pemakzulan itu yang di poin 8 itu. Ini kan bukan hal yang artinya ini ujuk-ujuk. Ini ada perencanaan sebetulnya. Dari yang namanya ijazah terus kemudian ada penawaran, kemudian ujung-ujung pemakzulan. Kan begitu. Ini kalau kita lihat ya, sasaran memang tembaknya itu mereka ini pembenci-pembenci dari keluarga Pak Jokowi. Ini ada 3 kriteria loh sebetulnya itu. Satu ya kelompok sayap kanan ya, yang kemarin ya dibubarkan gitu, ada 2 kan dibubarkan itu. HTI dan FPI. Ya mereka tidak puas, maka mereka geruduk lah rencananya, tapi gagal kan geruduk itu. Yang kedua ya yang secara politik dan ekonomi, ada yang didiskreditkan secara politik ya. Ya kalau diskreditkan secara politik ini yang lawan-lawan kemarin lah kontestasi. Ya sebetulnya mereka juga masih dongkol, kenapa gua kalah gitu loh. Ya kan itu begitu. Yang ketiga ini kan ada yang periuk-periuknya ini hilang secara ekonomi. Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu? Ya garis besarnya sebegitulah. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Loh nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah bisa itu, tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan Pakai itu Pak. Pak itu ada Pak, lihat di KPU Pak.
Di KPU Pak, lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang Purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Atau kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Enggak, saya nggak setuju. Loh, Saya nggak setuju. saya katakan Purnawirawan. Kalau saya mau Ada 3 kriteria. kalau saya- Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Terdiskreditkan secara politik. Ya merasakan karena Ekonomi kalah dalam loh. kontestasi itu Ekonomi ada. loh. Bung Andi, Ya. Jadi Tunggu dulu, Pak, tunggu dulu, bukan, sebentar, bukan. Pak. Pak Belum selesai. Ledri Soeharto mana? Belum selesai dulu. Salah 1 dari 3 itu yang mana Pak? Enggak. Saya juga mau aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan kata Purnawirawan. Ya. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Memang percaya nggak ada menteri-menteri yang sekarang di Prabowo yang bekas dari Jokowi pernah diperiksa KPK? Pernah nggak Bang? Sebutkan aja, sebutkan. Benar nggak? Jadi ya, Sebutkan aja. ada ketua umum partai yang disuruh mundur misalnya. Kan ada itu kan? Terus ada yang diperiksa di Ini Epop, masalah korupsi. Sebutkan PK, aja siapa. ya kan? Nah, ini Sebutkan siapa. Sebutkan. nggak perlu disebutkan. Lah, Nggak perlu. Anda mengatakan itu, tapi Anda tidak tahu. Trenggono. Hah? Periksa kan? Nah kan lu minta sebutkan. Gua Sebutkan bilang aja, nih, kan bilang sebutkan. ya kan? Nggak, kan itu Dipang- belum nggak, tentu. Bukan dipanggil KPK berkali-kali. Ya kan dipanggil belum tentu. Dipanggil belum korupsi. tentu, itu adalah tersangka. Ya sudah. Gimana ceritanya? Ya kan? Pak? Loh. Arief Puyono. Ini jangan-jangan Abis Roy Suryo, Arif Terindikasi. Puyono nih. Gimana? Oke. Baik. Tidak gini Pak, ya. Masalahnya kan tadi mengatakan di situ. Tapi kamu itu Ex mengatakan, Jokowi. Saya kan bilang begini. kamu mengatakan, ya kan, bahwa mereka sakit hati. Mereka Tidak. kawannya Prabowo loh. Gua nggak Salah terima lagi. loh. Tadi Salah pertanyaan lagi. gini, kalau Oh, bukan. Purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan Saya nurani bukan betul? penyakan pribadi. Jadi Menyuarakan gini nurani. loh. Menyuarakan pribadi. Tidak ada untuk itu. Nah, Tidak ada jadi kamu kepentingan tuh apapun. harus- Yang saya sebutkan tiga itu tidak masuk beliau. Artinya mereka menyuarakan. Inilah asiknya. Yang ngusulkan Purnawirawan, yang di studio sakit hati saya Dido. Bukan saya katakan itu, ya kan? Yang saya katakan 3 kriteria. Iya. Itu Ya, yang ada Berarti permainan. posisinya tidak ada. Purnawirawan tidak ada di 3 itu. Tidak, ini Tidak salah ada yang hati sakit mereka. hati, Berarti tidak Cuma ada. begini pertanyaan saya. berarti ada 4 dalam kriteria, menyusun itu, apakah ya tim-timnya itu Oke. mereka itu kompeten nggak untuk itu? Dia sangat kompeten, Jadi ada 4, jenderal. berarti ada 4 Silakan, kelompok. silakan. Kelompok 4 adalah berdiri sendiri. Loh tidak, saya tidak masukkan itu. Saya kelompok 3 itu. Itu yang paling besar. Begini. Klaim Makin rumit aja. klaim sekarang seakan-akan semua yang tidak setuju Jokowi adalah orang sakit hati, orang yang tidak kebagian. Bukan, Bung. Ada orang yang memikirkan etika moral. Ada orang yang memikirkan keselamatan bangsa ke depan. Nah ini yang keempat. Berarti Ya. purnawirawan yang Jadi kedua lagi. jangan Bapak menuduh semua bahwa itu yang menganti Jokowi adalah perusak bangsa. Itu klaim yang menurut saya sangat berbahaya. Ya, jadi kalau Oke, digabungkan sekarang giliran semua, Bung Rey, silakan Bung Rey. kalau digabungkan semua berarti ada 5. Ini Makin banyak. soal moral. Tadi purnawirawan tadi masuk kategori apa, Bung Andi? Maksudnya Yang purnawirawan ini tadi masuk kategori apa? memberikan kritikan kepada pemerintah. Kritikus. Ya udah, jadi Oke? ada 5 lah. Memberikan kritikan kepada pemerintah. Jadi ada 5 ya. Oke. Kalau memberi kritik kan nggak menuntut mundur dong. Tapi gini ya, kan dari dahulu udah kita ingatkan ya, bahwa langkah-langkah dengan cara yang dilakukan seperti kita alami dahulu itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Pertama, ia akan terus-menerus dipersoalkan secara moral. Dan Prof. Yusril sudah menyatakan itu. Iya, itu akan dipersoalkan orang secara terus-menerus secara moral. Wapres Gibran maksudnya. Iya, proses kan dari dulu kita ingatkan kan. Oke. Yang kedua, bahwa legal formalnya terpenuhi iya. Tapi belum tentu itu dalam konteks kesadaran publik. Jadi makin ke sini, ketika basis moral ini mulai dipertanyakan orang,
dan ada jeda antara euforia dengan rasionalitas, disitulah mulai kembali bertanya. Gitu. Benar nggak sih cara yang kemarin itu? Tepat nggak cara yang kemarin itu? Pas nggak cara yang kemarin itu? Orang mulai itu. Jadi satu segi orang mempersoalkan soal basis moralnya, dari situ dinastinya macam-macam dan seterusnya itu gitu. Segi yang lain adalah apakah tindakan yang terjadi ketika proses pengajuan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden itu sesuatu yang dapat diterima secara rasional. Saya kira ketika situasi itu muncul dengan kenyataannya sekarang Gibran ini kelihatan tidak tidak muncul seperti apa yang dibayangkan oleh orang, maka kesadaran itu muncul satu persatu. Maka ketika para purnawirawan ini menyampaikan tuntutan supaya Gibran dimakzulkan, relatif tidak ada suasana yang menolaknya. Relatif ya. Saya nggak tahu nanti pakai polling lagi macam-macam gitu. Ada yang menolak semua. Ya, Oh, kita menolak semua. Menolak, Bu. ya. Ya. Kalau mereka udah jelas. Ini pemilihannya dipilih oleh kecuali rakyat Ari loh. Puyono, ya kan? Dipilih oleh rakyat. Kalau Ari Puyono, beliau sudah keluar dari soal konstitusi macam-macam, urusannya semua urusan keluarga, bicarain aja di rumah. Ini orang mau dimundurkan apa enggak, kira-kira gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau saya baca permintaan purnawirawan itu, secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung, kalau dibaca sebetulnya poin per poin ya, di luar poin per poin itu juga ada keterangan itu, ada keinginan para purnawirawan ini untuk mendorong Pak Prabowo sebagai satu-satunya presiden. Jadi Tanpa wakil maksudnya? bukan. Maksudnya Jadi isu soal misalnya matahari kembar, Oke. bahwa kemarin Pak Prabowo menyentil Sudah dijawab itu dengan Pak Jokowi. saya dianggap sebagai Hanya satu matahari. bayang-bayang dari siapa gitu. Pak Prabowo sendiri Iya, menyebut itu. Kenapa Pak Prabowo menyikapi itu? Karena ada sentilan yang disebutkan oleh para purnawirawan itu. Kalau Anda baca semua tuh, ya. Ada keinginan yang kelihatan datang dari purnawirawan ini, ingin melihat bahwa Pak Prabowo itu muncul dong sebagai macan, kira-kira gitulah ya. Apa yang disebut dengan bayang-bayang, apa yang disebut dengan matahari kembar, itu sudah mestinya nggak boleh terjadi pada eranya Pak Prabowo yang dikenal sebagai macan itu, gitu kira-kira itu. Nah, berdasarkan itulah muncul ya saya baca teks itu pada dua hal itu. Bagaimana cara, siapa sih yang dibayangkan oleh para purnawirawan ini? Nanti Pak Harto atau Pak Syamsul bisa menjawab, memberi penjelasan. Dugaan saya yang dimaksud dengan presiden bayang-bayang itu atau dengan matahari kembar itu ada hubungannya dengan mantan presiden yang sebelumnya. Berdasarkan itulah keluar permintaan para menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi dahulunya agar direshuffle, lebih kuat lagi agar Gibran dimakzulkan. Apa artinya gitu? Artinya Prabowo sudah saatnya untuk tampil sebagai presiden yang maju ke depan tanpa apa yang disebut tadi bayang-bayang itu. Itu dijawab, direspon langsung oleh Pak Prabowo. Kata siapa saya presiden bayang-bayang? Lebih ditegaskan lagi oleh Pak Prabowo soal mutasi yang dilakukan oleh Panglima, sehari setelah itu mutasi kemudian dibatalkan. Pak Prabowo kira-kira mengatakan, nih saya akan perlihatkan bahwa yang kendali pemerintah itu ada di saya. Itu bentuk komunikasi Pak Prabowo, Anda menilai itu? Itu. Yang paling menarik dari ini semua adalah pernyataan Pak Wiranto yang merupakan hasil pembicaraannya dengan Pak Prabowo yang istilah saya menempatkan pernyataan dan permintaan serta tuntutan para purnawirawan ini dalam situasi yang 50-50. Jadi Pak Prabowo tidak mengatakan saya menolak, tapi tentu saja beliau mengatakan saya tidak menerima. Saya tidak menolak, tentu saja beliau mengatakan saya menerima atau sepakat, tentu tidak. 50-50. Mengapa saya katakan 50-50? Hari ini kita tahu Pak Prabowo mendatangi pertemuan para purnawirawan dan veteran atau apa ya Pak? Menarik bagi saya, tak sedikit pun pidato Pak Prabowo menyentil soal
sikap beliau terhadap permintaan itu. Itu satu. Yang kedua, di samping beliau duduk Pak Trisno yang kita tahu salah satu orang yang ikut serta menuntut supaya dilakukan pemakzulan terhadap saudara Gibran. Saya tadi di dalam salah satu acara televisi yang lain, saya mengatakan, kenapa acara sepenting ini saudara Gibran tidak hadir serta? Kan menarik sebetulnya. Dalam kultur politik kita, kalau Pak Prabowo dalam kondisi sebetulnya menolak permintaan para jenderal itu, bayangan saya beliau akan mengundang Pak Gibran, gitu loh kira. Duduklah di samping Pak Tri. Semua orang udah mengatakan selesai ini cerita. Tanpa ada kalimat yang keluar dari Pak Prabowo untuk menyatakan saya menolak loh permintaan dan keinginan para. Dudukan saja Gibran di samping Pak Tri. Rapat kabinet belum cukup. Hah? Rapat kabinet kan duduk berdua. Siapa? Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Oh, yang saya mau katakan tuh dudukkan di sampingnya Pak Tri. Di acara yang tadi. Kan tidak gitu. Artinya kalau sekiranya Gibran diundang di samping Pak Tri, semua kita udah paham itu mau mengatakan Pak Prabowo, mohon maaf para purnawirawan, saya tidak berkenan dengan usulan Anda terkait dengan itu tadi pemakzulan saudara Gibran. Ini udah akur nih, kira-kira begitu loh Pak. Kira-kira begitu tuh. Kenyataannya nggak dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tidak ada sikap yang secara eksplisit, implisit juga menolak itu. Bahasa saya kira-kira begini, bayangan saya nih, kalau Pak Prabowo dalam kondisi menolak permintaan itu, kalaupun tidak tadi misalnya mengundang Gibran di sampingnya, beliau akan mengatakan kepada para purnawirawan, saya sudah baca dengan teliti. Kira-kira begitulah ya. Semuanya saya sudah pahami, tentu butuh waktu untuk merenungkannya. Oleh karena itu, sekarang fokus kita adalah pembangunan dulu. Itu saja udah menyeratkan bahwa permintaan dari para purnawirawan ini relatif ditolak oleh Pak Prabowo. Itu asumsi ini yang mestinya disampaikan oleh PCO ya. Itu asumsi Rea. Kan itu mestinya disampaikan oleh PCO ya. Boleh aja, Re. Sayangnya PCO-nya itu menyatakan kemarin mundur. Cuman jangan juga memaksakan semua akhirnya ikut asumsi Re. Kan nggak gitu juga. Nah, pertama yang tadi pertemuan dengan purnawirawan tadi itu kan kalau kita lihat pertemuan dengan kalau kita lihat posisi 5 tapi sedikit Pak ya. Tanggapi Mas. Saya dari tadi nggak ada yang menyela mereka loh ya. Ruang demokrasi. Saya dari awal tidak ada satupun yang menyela mereka. Gitu. Enggak, maksud saya beri saya kesempatan. Ini udah di titik terakhir loh. Penjelasan saya tidak mendukung, tidak menolak. Saya menjelaskannya dari perspektif semiotik kalau ini. Iya. Iya. Nah, jadi tapi versi saya Ray Rangkuti. Anda menyebut saya tadi. Iya. Ya kan? Silakan, bebas, nggak apa-apa. Jadi begini, ini kan rakyat bersuara. Yang rakyat di sekarang kita ini sebenarnya. Para penguasa. Gini. Yang namanya ini waktunya nanti kita berikan kesempatan selepas jeda. Saya akan lebih panjang lagi nanti. Selepas jeda kami akan serang balik, tetap bersama kami rakyat bersuara. Saya tambah nanti.